Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semua. Perkenankan, nama saya Ansel Dilago, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyaji dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah hukum perbankan dalam lembaga keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitipulu, SH, MH, MKN, MSc. Judul pembahasan yang kami angkat tentang modal venture. Ini pengertian pertama, menurut Clinton Richardson Antorio tahun 1987. Modal venture adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Dan pengertian yang kedua, menurut Kepres nomor 61 tahun 1988, perusahaan modal venture adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Ini landasan hukum sesuai dengan Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan Kepmenkeu nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Telah diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 468 tahun 1995. Kriteria bantuan modal dan bantuan teknis dari PMF sesuai SK Menkeu nomor 1251 garing 1988 itu ada 7 yang terkait dengan satu, pengembangan suatu penemuan baru. Yang kedua, pengembangan perusahaan yang terhadap awal usaha mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. Yang keempat, membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha. Yang kelima, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa. Yang keenam, pengembangan berbagai penggunaan tekanan baru dan alih tekanan baik dari DN maupun LN. 7. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Ada 2 yang menunjukkan membantu pengalihan kepemilikan perusahaan, yaitu 1 PMF terbesar yaitu PT Bahana Arta Venture atau BAV dengan 26 perusahaan MF daerah atau PMFD di seluruh Indonesia atau BUMN. Yang kedua, di Indonesia
MF ditujukan sebagai lembaga pembiayaan pembangunan untuk membantu UKM yang belum bankable agar menjadi bankable. Tujuan yang pertama, berdirinya atau terbentuknya suatu perusahaan yang baru. Yang kedua, membantu perusahaan yang mengalami kesulitan pada tahap awal. Dan yang ketiga, pengembangan produk atau tahap kemunduran. 4, merealisasi ide menjadi suatu produk. 5, melancarkan mekanisme investasi dalam dan luar negeri. 6, mengembangkan proyek research and development. Yang ketujuh, pengembangan teknologi baru dan ahli teknologi. Dan kedelapan, pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Ini manfaat modal venture bagi PPU. Terpenuhinya dana modal usaha, peningkatan peluang berhasilnya usaha, peningkatan efisiensi kegiatan usaha, peningkatan bankability, dan peningkatan kemampuan pengembangan usaha. Dan bagi perusahaan MF ada 4, yaitu memperoleh balas jasa pembiayaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kemampuan teknis karyawan dan staf MF, dan peningkatan informasi dan penyebarluasan tentang MF. Di sini ada 3 jenis pembiayaan modal venture, yaitu 1, penyertaan modal langsung bersama-sama dengan dan mendirikan suatu perusahaan, serta penyertaan modal PMF dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham PPU. Yang kedua, semi equity financing. PMF membeli obligasi konservasi atau convertible bond yang diterbitkan PPU. Dan yang ketiga, pembiayaan bagi hasil, yaitu dilakukan pada PPU yang belum berbentuk badan hukum. Nah, ini ada sumber dana modal venture. Yang pertama, sumber dana yaitu lembaga keuangan internasional. Kedua, investor institusi. Yang ketiga, investor perorangan. 4, perbankan dan perusahaan asuransi dan dana pensiun. Modal venture ada 5, yaitu yang pertama, modal venture atau MF adalah pendanaan dalam bentuk penyertaan modal oleh perusahaan modal venture atau PMF ke dalam perusahaan pasangan usaha PPU untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, MF bukan investasi biasa, melainkan investasi yang bersifat kemitraan untuk pengembangan usaha. Dan yang ketiga, PMF selain menanam modal juga menempatkan wakilnya secara langsung maupun tidak langsung di PPU, serta PMF ikut menanggung risiko bisnis. Yang keempat, penyertaan modal sementara untuk jangka waktu bisa sampai dengan 10 tahun. Dan yang kelima, PMF mendapat hasil penanaman modal atau capital gain. Nah, ini ada modal venture yang menjelaskan tentang kriteria
mendapat bantuan modal dari PMF adalah prospek rencana usaha ya, daya saing, inovasi yang direncanakan, dan berbentuk kemitraan MF ada 3, yaitu penyertaan saham. PMF membeli saham dari calon PPU atau si PPU. Syarat si PPU harus PT atau akan menjadi PT. Yang kedua, obligasi konversi. Si PPU mengeluarkan surat obligasi atau utang kepada PMF dengan kemungkinan pada akhir perjanjian obligasi akan dikonversikan menjadi saham si PPU. Syaratnya yaitu si PPU harus berbadan hukum. Dan yang ketiga, pola bagi hasil, yaitu pembagian persen antara PMF dan si PPU. Nah, kita lihat tahapan pembiayaan modal venture ada 3, yaitu 1 tahap akuisisi atau acquisition stage, dan yang kedua tahap ekspansi yaitu expansion stage, dan yang ketiga tahap pengembangan atau development stage. Di sini ada mekanisme modal venture, yaitu 1 single tier approach melalui investor, perusahaan modal venture, dan perusahaan pasangan usaha serta divestasi. Yang kedua, two tier approach, juga melalui investor, fund company, setelah itu perusahaan pasangan usaha, manajemen company, dan divestasi. Nah, di sini kita melihat bahwa ada perbedaan modal venture dengan bank. Nah, yaitu 1 pelaku, kedua bantuan pembiayaan, keterlibatan manajemen, jenis resiko, bentuk keuntungan, bentuk keuangan, bentuk keuntungan, jangka waktu, akhir kontrak. Nah, dan sesuai bank, yaitu bank kreditur, debitur, pinjaman atau kredit. Sedangkan bantuan pembiayaan tidak ada, keterlibatan manajemen, kredit macet. Untuk jenis risiko, bunga kredit, dan jangka waktu pendek yaitu pendek, menengah, panjang, serta akhir kontrak yaitu luas dan putus hubungan. Sedangkan modal venture itu memperoleh investor, perusahaan modal venture PPU, serta penyertaan modal ada sebagai partner usaha gagal, serta capital gain dalam jangka waktu 5-10 tahun atau panjang, serta divestasinya. Nah, kita melihat keunggulan modal venture, yaitu 1 sumber dana bagi perusahaan baru, dan yang kedua bantuan manajemen diberikan kepada perusahaan modal venture. 4 perusahaan dapat mencari bantuan modal lain, dapat menaikkan pamor perusahaan, memperluas jaringan usaha, melindungi perusahaan kecil yang berpotensi, serta perusahaan modal venture sangat peduli maju atau mundur perusahaan.
Modal venture juga memiliki ada kelemahan, yaitu satu, jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang, dan yang kedua, terlalu selektifnya perusahaan modal venture dalam mencari perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal venture apabila menunjukkan gejala kegagalan. Di sini ada 3 jenis pembagian hasil, yaitu satu, bagi hasil menurut pendapatan atau based on revenue. Yang kedua, bagi hasil menurut laba bersih atau based on net profit. Dan yang ketiga, bagi hasil menurut kesepakatan based on agreement atau kedua pihak sepakat berdasarkan PPU membayar tertentu PMF setiap bulan. Modal venture cukup berhasil contoh perusahaan yang menggunakan MF, yaitu General Capital Electric, Microsoft, Apple, Dell Computer, dan yang kedua Harian Bali Pos, Ayam Bakar Wong Solo, Biang Lala, Super Losindo. Nah, di sini ada alasan kurang berkembangnya pola penyertaan dibandingkan bagi hasil di Indonesia, yaitu satu, perusahaan yang mendapat suntikan dana PT. Yang kedua, perusahaan di Indonesia pada umumnya perusahaan keluarga. Dan yang ketiga, keberatan ada pihak lain dalam manajemen. Dan keempat, anggapan bahwa pinjaman lebih baik. Nah, juga modal venture mendapat kendala berupa belum dikenal, risiko tidak terbayarnya pembiayaan lebih tinggi, kesesuaian antara PMF dan PPU sulit ditemukan, serta tenaga profesional yang kurang memadai, dan juga divestasi modal venture melalui pasar modal yang kurang dapat diandalkan, dan dukungan regulasi yang belum lengkap. Contoh perusahaan modal venture: 1. Bahana Arta Venture, Pertamina Dana Venture, dan PT Permodalan Nasional Madani atau Persero. Nah, demikian sampai di sini. Sekian dan terima kasih atas sekilas paparan saya. Semoga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan daya kemampuan saya. Terima kasih banyak.